Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget deh lihat jamaah yang ada di rumah banyak yang baru bergabung. Kita sedang membahas tema maut di tangan pasangan. Nah kalau yang namanya rumah tangga itu pasti nggak mungkin lah setiap hari atau selamanya akan adem ayem. Pasti ada aja masalahnya. Tapi sebenarnya apa saja sih bentuk dari ujian-ujian dalam rumah tangga? Biar gak salah langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap sesuatu yang diinginkan. Bagi laki-laki dijelaskan nih, perempuan, anak-anak, harta benda berupa emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Jadi di sini jelas, ujian itu bisa berupa apa? Kalau bagi suami, wanita yang lain. Makanya hati-hati, keluar rumah akan muncul banyak godaan, apalagi di zaman now. Makanya saya nanya sama istri saya, mengapa mau menerima saya? Padahal saya bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Saya bukan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan profesi waktu itu saya mengayuh beca. Istri saya bilang, aku memilih ayah jadi suami. Bukan karena harta, bukan karena tahta. Tapi mama yakin ayah akan membawa mama untuk masuk ke dalam surga. Netes air mata saya, Bu. Ini harus kita perbaiki. Ujian dalam hidup kita itu apa, Bu? Akan ditunjukkan berbagai macam godaan. Akan ditunjukkan berbagai macam ujian dalam kehidupan kita. Tadi dijelaskan harta yang bertumpuk berupa emas dan perak. Kadang-kadang maaf, suami dalam keadaan bangkrut, di situ ujian bagi seorang istri. Karena ketika harta melimpah, mulai di situ ujian bagi seorang suami. Dia macam-macam lupa sama istrinya yang mencintainya ketika susah. Lupa kepada istrinya yang senantiasa mengurusnya ketika dari bawah. Ketika dia sudah sukses, sudah memiliki jabatan yang tinggi. Hati-hati. Makanya hati-hati bagi orang yang sedang sendiri tidak punya pasangan. Yang jelas adalah ujiannya harta. Kendaraan itu apa? Tadi kuda pilihan. Yang dimaksud kuda pilihan apa? Kendaraan. Kadang-kadang tidak punya kendaraan. Kadang-kadang kendaraannya mewah. Itu semua ujian. Sawah dan ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya adalah istiqomah. Apa, Bu? Istiqomah. Sekali lagi apa? Istiqomah. Maka nasihat saya 4M. Jika sudah mantap, nikahlah. Jika sudah manten, tanggung jawablah. Jika sudah mantan, lupakanlah. Jika sudah mapan, istiqomahlah. Ini yang harus dimiliki. Kalau kita memiliki sikap istiqomah dalam diri kita menghadapi. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah tempat kembali. Makanya balikin lagi sama Allah. Allah ridho apa tidak? Karena cintaku hanyalah cinta karena Allah. Karena benciku karena bencinya Allah. Karena ridhoku hanyalah karena Allah ridho apa tidak? Makanya cintailah suami, Bu, bukan karena tampannya. Wahai adik-adik remaja, jangan cintai seorang suami atau calon suami hanya gara-gara dia tampan dan putih seperti penyanyi pop Korea. Tapi karena agamanya, mungkin sederhana, wajahnya biasa-biasa tapi agamanya kuat, itu yang akan menyelamatkan. Banyak orang rumah tangga kuat, Bu, gara-gara apa? Karena gara-gara gak kuat agama dalam kehidupan rumah tangganya. Terjadi pembunuhan gara-gara apa, Bu? Bukan karena gelap listrik. Gelap matanya karena gelap hati, karena gelap pikirannya.
maka banyaklah berta'awudz. Kata Nabi apa? Jika kamu marah, itu karena setan. Setan itu dari api. Padamkan api itu dengan air. Jika marah, wudhulah. Maka ambil wudhu. Jadi kalau ada mau emosi, bu kesel. Biasanya sama suami kan seringkali ada banyak kekesalan. Ya, langsung ambil wudhu. Tiap hari yang terjaga dengan wudhunya, dasim tidak akan mampu mendekati. Masya Allah. Maaf tadi Ustadz boleh diulang yang 4M tadi itu Ustadz? Jika, ini ngapalinnya 2 minggu ini. Biar apa Ya, Ustadz? jika mantap, Jika mantap, nikahlah. nikahlah. Jika manten, Manten, tanggung jawablah. tanggung jawablah. Jika mantan, Jika mantan, lupakanlah. lupakanlah. Jika mapan, Jika mapan, apa bu? Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang yang seperti itu ya Iya. Ustadz. Jangan ditanya lagi, udah lupa ya. Udah lupa ya? Kalau saya tanya sekali lagi lupa ya? Jazakallah khair Ustadz. Sama-sama. Tapi Ustadz gak boleh kemana-mana. Oh, Buru-buru gitu. banget Iya, sih, iya. mau kemana sih? Ustadz, kita akan masuk ke segmen boleh atau tidak. Ya. Nah, sebelumnya saya mau panggil guru-guru kita yang tercinta. Habib mohon izin, Ustadz Kafi mohon izin. Tuh, Ustadz Cecep, Habib, Ustadz Kafi. Bapak siapa ya? Guru murid. Silakan kembali ke tempat duduknya Pak. Jadi segmen boleh atau tidak ini adalah segmen di mana jamaah yang ada di rumah mengirimkan pertanyaan melalui media sosial. Oke. Jadi dari Facebook, Instagram, di kolom komentarnya dan juga melalui email. Dan nanti sudah ada beberapa jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan insya Allah akan langsung dijawab sama guru-guru kita yang tercinta. Jadi bisa kita lihat sudah ada pertanyaannya dari @i Dahlia. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah, saya mau bertanya. Apakah benar ketika ada jenazah yang sudah meninggal tidak boleh ditangisi? Karena si jenazah akan dicambuk. Apakah benar seperti itu Ustadz? Jadi boleh atau tidak Ustadz Cecep? Baik, boleh atau tidak menangisi bagi orang yang kita cintai meninggal dunia? Jawabannya adalah boleh selama tidak meratapi. Jadi ada yang tidak bolehnya adalah ketika menangis sambil mencakar-cakar muka. Atau sakul jujub, merobek-robek pakaian. Dan wada'a bida'wal jahiliyah, berteriak-teriak seperti teriakannya orang jahiliyah. Bahkan sampai menjambak-jambak rambut. Apalagi nangisnya sampai jambak-jambak rambut orang. Nah, itu gak Itu boleh. lebih gak boleh. Iya, bukan meratap lagi, dendam itu. Jadi yang jelas adalah boleh kalau cuma nangis. Karena ketika Nabi putranya meninggal, Ibrahim, itu Nabi menangis. Kemudian ada sahabat namanya Utsman, bukan Utsman bin Affan ya, ada satu lagi. Itu Nabi nangis dan sampai air matanya jatuh ke pipi Utsman. Nah, ya, jenazah itu. Jadi yang jelas nangis cuma nangis boleh, tapi yang jelas tidak boleh berlebihan sampai meratap. Tidak boleh berlebihan. Itu tadi pertanyaan dari Instagram Ustadz. Berikut ada pertanyaan dari email. Boleh atau tidak sebagai perempuan kita mengungkapkan perasaan terlebih dahulu kepada laki-laki? Cie, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Nah, boleh. Oke. Jadi gini, ketika Khadijah ya, itu duluan mengungkapkan kepada Nabi, tapi dengan perantara. Jadi tidak langsung. Kenapa? Sebab kalau ditolak malunya luar biasa. Jadi ada perantara, tapi ada satu syarat. Laki-laki itu harus orang yang soleh. Jadi tidak boleh orang yang tidak soleh. Harus orang yang soleh, orang yang teruji agamanya. Yang kedua ketika Nabi dakwah, selesai dakwah ada wanita yang berdiri. Ini wahabitullah kanapsi. Itu bahasa yang luar biasa. Kalau bahasa terjemahnya, aku serahkan diriku padamu. Arti terjemahnya apa? Tolong nikahi aku ya Rasul. Sampai kaget Rasul lagi dakwah, nikahi aku. Sampai Nabi diam. Perempuan itu diam. Jemaah diam, semua kaget kan. Karena nunggu jawaban dari Nabi. Akhirnya ada laki-laki yang berdiri. Ya Rasul, kalau kau tidak mau aku saja yang nikahi. Oh. Iya, itu kasusnya begitu. Akhirnya kata Nabi, punya apa kau untuk mas kawinnya? Aku nggak punya apa-apa. Ini nekat nih orang ini. Nggak punya apa-apa, tapi kata Nabi, hanya besi cincin pun bisa. Akhirnya dikasihlah maharnya dengan hafalan Al-Quran. Jadi jamaah yang di rumah boleh ya kalau mau menyatakan perasaannya langsung. Clara boleh ya, jangan malu-malu ya. Pertanyaan berikutnya ada dari @Dinadina. Assalamualaikum, saya mau bertanya, jika ada suami istri telah berpisah selama lebih dari 2 tahun, tetapi mereka belum bercerai secara hukum, apakah diperbolehkan dalam Islam ketika mereka menikah lagi dengan orang lain?
atau pasangannya masing-masing selama proses perceraian dan akte cerai belum keluar dari pengadilan agama. Mohon jawabannya Ustadz, dan kali ini akan dijawab oleh Habib. Jadi boleh atau tidak Habib? Jadi kita jawab boleh, tapi ada tapinya. Kalau talaknya jelas 3, 2 tahun itu dengan talak 3. Jadi walaupun catatan di dalam KUA itu belum boleh. Tidak boleh kalau tidak jelas seperti tadi 2 tahun pisah, nggak tahu pisahnya gimana nih. Apa pisah tidak bertemu, nah itu tidak boleh. Diperjelas dulu baru administrasi selesai baru boleh nikah masing-masing gitu. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi Habib Boleh. dari email. Boleh atau tidak mengganti puasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya dengan cara digabung? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Niatnya ternyata. bagaimana? Niatnya nawaitu soma Ramadan, nawaitu soma gadin qada'a Ramadan wa sunnata yaumul itsnin lillahi taala. Paham? Jadi boleh. Jadi Jawabannya boleh ya Habib? Boleh. Masya Allah. Berikutnya Ustadz Kafi ya. Ustadz Kafi, pertanyaannya ada yang mengirimkan melalui Instagram kita dari @trioyon Wahyuni. Bacanya susah banget namanya ya. Assalamualaikum. Boleh tidak kalau kita sudah mempunyai nazar A, tapi dengan berjalannya waktu ternyata lebih baik nazar A diganti dengan nazar B. Boleh atau tidak Ustadz? Iya, jawabannya adalah boleh. Tapi dengan syarat jawabannya boleh, tapi dengan syarat dia harus lebih baik yang pertama, kemudian lebih manfaat daripada yang dia nazarkan sebelumnya. Kalau misalkan nazarnya itu kurang, ya itu tidak boleh. Kenapa? Karena banyak ini disinggung dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah ketika memang dikasih ya rizki sama Allah, ternyata dia malah bohong. Ingkar. Ingkar. Janjinya tidak ditepati. Bayangkan ini kepada Allah bukan kepada manusia. Nah boleh yaitu ketika memang nazarnya itu lebih bermanfaat. Ya kan? Dan juga memang tidak kurang dari nazarnya. Itu bisa boleh. Masya Allah. Satu pertanyaan Oke, lagi ya boleh. Ustadz ya. Ini dari email Ustadz. Ya. Boleh atau tidak menolak lamaran laki-laki yang telah menghitbah kita karena tiba-tiba kita memiliki pilihan sendiri yaitu orang lain. Boleh atau tidak? Boleh, Hah? ya boleh. Boleh? Tapi ini yang banyak ini pelin-pelan berarti. Pelin-pelan? Pelin-pelan, karena kan dia udah nerima lamaran. Iya. Iya enggak, kemudian ketika dia udah Boleh nerima ya? lamaran, kemudian dia pengen batalin. Bagaimana kan gitu. Sebenarnya boleh, itu adalah hak laki-laki dan juga hak perempuan. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita mengatakan pembatalan khitbah itu kepada yang bersangkutan. Contoh, perempuan mengatakannya, jangan sampai dia menyakiti hati. Kemudian hatinya sakit, nanti jadi terjadi seperti yang banyak terjadi di masyarakat. Ada, ya kan, orang sakit hati, ya ditinggal nikah, ya kan. Kemudian apa datang ke pernikahan mengacaukan pernikahan. Nah ini ya jangan sampai ketika kita membatalkan khitbah kemudian itu menyakiti hati orang lain. Jadi lagi juga ngapain sih nerima yang datang gitu Iya, kan. udah ini. Yang lebih baik dia juga belum tentu mau ngelamar kan. Pelin-pelan lagi. Pelin-pelan gitu. Jadi tetapkanlah hati, istikharah lagi, jangan sampai batal terus. Tetapkan hati dan istikharah lagi ya Ustadz. Betul. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Boleh atau tidak kita masuk ke segmen selanjutnya? Boleh. Boleh, kalau gitu saya mau ngucapin terima kasih untuk yang sudah mengirim pertanyaan ke Islam Itu Indah. Terima kasih juga Ustadz Cecep untuk Sama-sama. waktunya, silakan duduk Ustadz. Nah Habib sama Ustadz Kafi gak boleh kemana-mana dulu karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu membunuh manusia itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, membunuh manusia bukan ajaran agama Islam. Tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Bahkan dosanya orang yang membunuh satu orang bukan dosa satu orang itu, tetapi bagaikan dia membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana diceritakan juga, dikisahkan dan juga
ada di dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Ya Allah, begitu berat dosanya. Tidak hanya satu yang kita tanggung, tapi seluruh manusia yang ada di dunia. Bagaikan dia membunuh semuanya. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita terjerumus daripada godaan setan tersebut sehingga kita membunuh manusia lain. Al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadih. Muslim yang sejati itu muslim yang selamat dari tangannya, dari pembunuhan muslim yang lain dan juga dari lidahnya. Ketahuilah, tidak hanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga katakan di dalam Al-Qur'an, siapa orang yang membunuh akan diberikan daripada laknat dan juga akan ditaruh di dalam api neraka jahanam abadal abidin selama-lamanya sebagaimana diterangkan di dalam ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah marah, Allah murka kepada orang tersebut. Allah melaknat dia. Allah menaruh dia di neraka jahanam, tempat-tempat yang luar biasa menyakitkan buat orang tersebut. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW tidak diajarkan itu. Diutus Nabi kita sebagai penyempurna akhlak, penyebar rahmat, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Juga jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Al-Anbiya ayat 107. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali yaitu rahmat buat alam semesta. Jadi Nabi diutus untuk rahmat buat alam semesta. Nabi juga tidak pernah mencela, tidak pernah melaknat, tidak pernah berkata-kata tidak baik. Apalagi juga yaitu Nabi tidak pernah menyuruh kita membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Jadi luar biasa Habib, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita innamal mu'minuna ikhwah. Saudara. Saudara. Mudah-mudahan kita Yashuddu semua ba'dhuhum ba'dha. betul, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa menjaga persaudaraan kita dan terhindar dari tumpah darah, dari membunuh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, jazakallah khair Habib. Baik. Semoga bisa menambah keimanan kita dan Allah memberikan banyak pahala dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Setelah ini kita masih akan ada tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Dan nanti juga di segmen keempat akan ada amalan dan doa. Dilanjutkan dengan kesimpulan oleh Ustadz Kafi. Jadi jamaah yang ada di rumah disiapkan dulu catatannya karena akan ada doa-doa yang penting pagi hari ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Nyawa seseorang